Tanaman subur dengan indahnya, bertumbuh di ladang 8 hari sesudah kebangkitannya. Yesus mengunjungi para murid dan ia datang. Saya Pastor Petrus Suharjono SC mengaturkan kepada Anda sekalian, salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah yang kedua, Pesta Kerahiman Ilahi, 12 April 2026. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Damai. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Masih banyak yang tanda mukjizat yang lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan Pesta Kerahiman Ilahi. Semoga Anda sekalian, kita semua, orang-orang yang beriman dan percaya kepada Allah yang berbelas kasih, yang Maha Rahim, senantiasa memohon belas kasih dan kerahimannya untuk kita, tetapi juga untuk mereka yang sudah meninggal. Dan semoga seperti Allah yang berbelas kasih, Allah yang Maha Rahim, kita juga siap sedia memaafkan, mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Dan semoga Anda sekalian, kita semua pada hari ini, selamat berhari Minggu, semoga memiliki waktu, kesempatan yang baik dan juga niat yang teguh untuk berekaristi, untuk misa, untuk datang ke gereja, untuk beribadah, untuk memuliakan nama Tuhan, menimba kekuatan dari Allah sendiri
untuk memikul salib kehidupan kita, untuk merefleksikan pergumulan iman dan juga pengalaman kehidupan kita, pengalaman rohani, pengalaman manusiawi. Kita lihat dalam terang kasih Tuhan. Dan semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita juga berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, terutama Bapak Alfonsus Rodriguez, Rudi Suryadinata, dan semua orang lain yang sedang sakit. Semoga diberikan kesembuhan, kekuatan oleh Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga yang masih di dalam kandungan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, dan bagi yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan teman hidup yang tepat, kita doakan. Dan bagi mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama, kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita dukung, kita doakan saudara-saudari kita yang mengharapkan doa-doa kita, yang hari ini akan membuat langkah-langkah yang penting, yang besar, hal-hal yang perlu dilakukan, yang menyita perhatian, fokus, energi, mengadakan perjalanan dan juga melakukan hal-hal baik lainnya untuk kemuliaan Tuhan dan sesama. Semoga dimudahkan, ditolong, dilindungi oleh Tuhan. Dan kiranya sabda Yesus, damai bagi kamu, menjadi sesuatu yang sangat meneduhkan, meneguhkan, melegakan, dan menggembirakan. Damai bagi kamu. Dan semoga seperti Yesus yang telah bangkit, yang kepadanya kita beriman, kita adalah para pengikut Kristus, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ketika dalam perjumpaan dengan siapapun, dimanapun, kita membawa damai, damai bagi kamu. Bukan membawa perpecahan, bukan membawa perselisihan, bukan membawa berita-berita yang tidak jelas. Kita mengatakan damai bagi kamu setiap kali kita bertemu dengan siapapun. Jangan langsung mengatakan, sudah tahu belum ada gosip, ada berita. Itu bukan membawa damai, itu bukan membawa sukacita. Tetapi semoga kita senantiasa membawa semangat dan sukacita Paskah untuk menghadirkan damai, menghadirkan belas kasih Allah, kerahiman Allah, karena kita adalah para pengikut Kristus, karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang merayakan kebangkitan dan kemuliaannya. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.